Halo guys, ketemu lagi bersama saya Klik Puji Utomo. Kali ini kita akan bertandang atau main ke rumah sahabat kita, namanya Mas Yayan. Siapa itu Mas Yayan dan seperti apa orangnya? Mari ikuti kita terus. Halo bro. Halo. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Nah ini kita sekarang udah bersama dengan Mas Yayan, sahabat kita. Mas Yayan kabarnya sehat Mas sekarang? Alhamdulillah sehat. Sekarang Mas Yayan ini merupakan seorang peternak peternak puyuh. Nah, kita di sini mau itu Mas Yayan. Kita mau lihat puyuhnya Mas Yayan gimana karena Mas Yayan Untuk perawatan beternak puyuh. Terus kita mau tahu lah nanti lika-liku atau seluk beluknya berusaha puyuh gitu. Ya Mas ya. Nah, sekarang kita boleh akan lihat kandangnya, boleh Mas Yayan kita boleh. lihat kandangnya. Silakan masuk. Ini Mas. Nah, ini adalah kandang ternak puyuhnya Mas Yayan. Ya ini, nah kalau teman-teman bisa lihat ini adalah puyuh atau bahasa kerennya tuh quail. Jadi quail atau puyuh Mas Yayan ya. Quail. Jadi ini gimana Mas Yayan? Ini sampean ternak puyuh udah lama atau gimana? Saya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun Mas. Ini kapasitas tempatnya ini punya berapa puyuh sini Mas? Ini kalau tempatnya bisa menampung sampai 6.000. Tapi ini baru 4.500-an untuk saat ini. Jadi kapasitas kandangnya ini 4.500-an Mas ya? Iya. Yang sudah ada burungnya, kalau yang belum keseluruhan tuh sampai 6.000. Sampai 6.000. Jadi kapasitasnya 6.000 tapi baru terisi sekitar 4.000-an Mas ya? 4.000-an. Nah ini prosesnya ini kalau untuk pemeliharaan puyuh ini seperti apa Mas Yayan? Jadi bisa diceritakan ke teman-teman dari proses awalnya, bibitnya beli atau membibit sendiri, terus kemudian umur berapa sih bisa bertelur, menghasilkan telur itu? Kalau saya ini bibit pertama kita beli umur 40 hari sudah mulai bertelur, sudah mulai latihan bertelur ya. Setelah 1 tahun ini saya bikin indukan sendiri, berusaha untuk menetaskan sendiri. Jadi bibit mau produksi sendiri gitu. Oke, jadi sekarang udah mulai produksi bibit sendiri Mas ya, untuk pengisian kandang puyuhnya. Sudah. Kalau untuk yang awalnya tetap beli ya Mas ya? Kita tetap beli, terus bikin indukan kan harus silang sampai 4 kali. Jadi ya saya ada waktu proses sampai 6 bulan waktu itu untuk bikin indukan. Oh gitu. Jadi prosesnya memang untuk pengisian awal beli gitu Mas ya. Kalau untuk bertelurnya tadi sekitar berapa 40 hari? 40 hari. 40 hari mulai bertelur. Nah, jadi teman-teman kalau untuk puyuh itu kalau teman-teman belum pernah beternak atau mau mencoba beternak, untuk puyuh ini kisarannya sekitar 40 hari itu baru mulai produksi untuk bertelur. Gitu Mas Yayan ya? Iya, betul. Kalau untuk kalau kita tahu kalau hewan ayam atau puyuh kan biasanya punya masa puncak untuk bertelur Mas ya. Nah, jadi umur 40 kan udah bertelur. Sudah. Nah, kemudian untuk sampai hasil maksimal tuh sampai berapa hari Mas? Hasil maksimal untuk selama ini saya pelajari dari umur 2 bulan sampai dengan umur 8 bulan. Itu benar-benar maksimal hasilnya. Selebihnya itu ada naik turunnya sampai umur 18 bulan. Oh gitu Mas ya. Oke. Sampai umur 18 bulan itu masih bisa produksi dengan maksimal Mas ya. Masih. Ini ada yang sudah 19 bulan masih produksi. 19 bulan oke, kita lihat yang udah 19 bulan masih produksi. Ini 19 bulan masih produksi. Kalau yang itu baru 2 bulan yang di sebelah itu. Oke, jadi 19 bulan ini masih bertelur Mas ya. Masih Coba bertelur. teman-teman bisa lihat ini masih ada telurnya. Iya. Ini 19 bulan masih ada telurnya ya. Ini masih bagus Mas ya, 19 bulan ini masih telurnya Mas ya. Masih bagus. Masih bagus. Justru malah kuningnya lebih penuh. Oh, lebih penuh gitu Mas. Nah, lebih penuh. Nah, kuningnya lebih penuh. Kalau harusnya sih masa akhir udah di akhir. Nah, harusnya tapi karena masih 75% masih tak bertahan untuk menunggu ini gitu teman-teman. bibit saya bisa memenuhi. Jadi kalau akhir tuh apa sih Mas? Kalau orang teman-teman mungkin yang belum pernah berternak unggas atau puyuh tuh kadang-kadang mungkin nggak tahu kan Mas, akhir tuh artinya diapain Mas? Akhir tuh gini, masa produksi bertelur puyuh itu udah habis, udah tidak mencapai produksi yang bagus kayak gitu. Intinya untuk beli pakan saja udah nggak nutup Mas ya? Nggak nutup. Itu baru dinamakan itu akhir.
Akhir, oke. Berarti emang kalau akhir itu teman-teman ya bisa tahu, jadi udah produksinya udah nggak maksimal, jadi kalau emang ditelurkan pun nggak nutup untuk biaya mas ya. Nah, kalau udah di akhir atau masa akhir tuh biasanya puyuhnya diapain mas? Ini ada yang ngambil untuk dibuat olahan, ya ada yang dibuat crispy, ada juga yang dibuat ini panggang juga ada, terus yang dibikin apa ini masakan rica-rica juga ada. Oh, intinya berarti kalau Ada akhir yang ya ngambil. tidak Kita jual, jual pengepul yang akhir dipotong mas intinya. Nah, Mas, ya? dipotong. Jadi dipotong di sembelih bro gitu. Ya, dipotong dengan harga ngambil dari kandang 3.000. Jadi 3.000. oh gitu sih. Harga akhiran itu kisaran berapa mas? 3.000 tadi mas? 3.000. 3.000. Harga akhiran 3.000. 3.000. Paling rendah akhirannya bisa harga berapa mas? Paling rendah segitu. Kalau kita jual ke masyarakat yang nggak langsung yang pengepul ya, itu biasanya harganya sampai 3.500 sampai 4.000. Oh gitu. Nah, Oke, berarti kalau di akhir itu untuk pembaruan bibit baru nanti mas? iya, untuk beli bibit. Oke, artinya teman-teman ya puyuh itu bisa bertelur, kemudian kalau udah akhir nanti dipotong lah istilahnya ya kan. Berarti masih dapat duit mas ya dengan dipotong? Masih dapat itu? duit. Untuk beli bibit baru? Iya, kita tinggal nyisihkan uang yang dulunya untuk biaya pakan saja untuk pembaruan. Pembaruan, oke. Kalau untuk bibitnya nih mas Ayan, kalau untuk bibitnya tuh kira-kira kisarannya sekarang harganya berapa? Antara range paling rendah atau paling tinggi tuh mas? Harga bibit Paling itu berapa? rendah kira-kira? untuk saat ini 2.800, untuk paling tingginya sampai 4.000. Itu untuk bibitnya mas ya? Bibit, Bibit, oke. Bibit itu umur berapa biasanya mas sama yang beli? bibit saya beli umur 1 minggu. Kalau kita kadang terdesak karena harus cepat mengisi, kita ambil baru menetas sudah saya ambil. Oh, baru menetas. Kalau baru menetas tuh istilahnya apa mas kalau untuk puyuh mas itu mas? Karena saya pernah dengar itu Orang kayak paham ya? kalau Iya. di teman-teman mungkin teman-teman kalau udah tahu berternak atau apa itu sebutannya kalau nggak salah itu PK mas ya. PK, oh, iya, PK itu maksudnya apa mas itu mas? kurang PK paham yang ya. Kurang paham ya PK kalau yang itu ya. sering disebutin orang di Ah. tempat-tempat itu atau PK apa mas? Kurang paham ya kalau Oh. itu lah. Kalau Mungkin- saya ya ambil baru netas sama Ah. umur yang seminggu itu aja. Kalau menurut saya sih mas PK tuh yang saya tahu itu PK tuh bukan yang PK itu ya mas ya, itu pecah kulit mas. Iya, pecah Nah, kulit jadi gitu. pecah kulit umur 1 hari atau 1 kosong. Saat ini malahan ya. Jadi bukan PK yang di sana-sana mas ya? Iya. Oke, kalau gitu ini untuk masalah penghasilan ya mas ya? Karena Iya. Mas Ayan kan udah 2 tahun nih teman-teman, kalau teman-teman mau tahu Mas Ayan udah 2 tahun. Untuk hitung-hitungan secara keuntungannya itu Mas Ayan. Per 1.000 ya? Oke, Oh, per 1.000. kita ambil simpelnya kan per 1.000. Per Per 1.000 1.000. kalau udah posisi maksimal itu bisa dapat berapa per 1.000-nya per harinya Mas ya? Kalau Per telur kan biasanya per hari harinya, dapatnya. kalau kita ya di luar ini produksi yang sangat bagus tadi di Iya. angka 2 sampai 8 bulan tadi itu bisa mencapai 80.000 Per ya, harinya? paling iya per harinya segitu 80.000, paling minim ya 65.000 gitu per Jadi, 1.000-nya. Per 1.000 berarti kisarannya antara 6.500 sampai 80.000 teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu itu pemeliharaan puyuh per 1.000 dengan catatan itu produksi maksimal Mas ya. Ya maksimal. Jadi- Ya emang kita untuk memaksimalkan ya perawatan yang paling jelas. Oke, perawatan, Perawatan. kebersihan Nah. dan segala macam Mas ya. Iya. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman mau tahu per 1.000 puyuh dengan kondisi telur maksimal itu pendapatannya per hari bisa 65.000 sampai 65 sampai 80.000. Itu bisa dihitung Mari sendiri ya. Yang di sana Ya, aja. itu- View-nya yang lebih bagus Mas. Oke, Mas, kita lihat, kita lanjut. Ayo. Ini kalau yang di sini umur berapa nih Mas? Rata-rata. Ini baru umur 2 bulan. 2 bulanan ya. Ini 2 bulan. Sudah mulai maksimal untuk bertelurnya. Jadi kalau balik lagi Mas tadi Mas kita ngomongin apa hasil atau pendapatan dari peternak puyuh Mas ya. Iya. Jadi mungkin paling penting kan kalau kita usaha beternak ataupun ya unggas, ayam atau puyuh kan orang pasti ngeliat berapa sih untungnya gitu kan. Iya. Itu kan berarti lumayan Mas ya. Dengan 4.000, 80.000 rata-rata pendapatannya per hari. Iya. Jadi kalau 65 sampai 80. Oke, kita anggap aja 80 lah ya. 80 1.000 kalau 4.000 berarti kan bisa dihitung Mas ya. Per harinya 8 kali 4. lumayan, Mas, ya, berarti, Nah, Mas. lumayan. kalau untuk perawatannya tadi yang paling penting apa Mas? Kalau kita beternak puyuh ini buat teman-teman mungkin Kalau yang teman-teman saya mau beternak ini puyuh. yang paling penting pakan kita stok terus, jangan sampai kehabisan. Itu paling penting karena sekali kehabisan pasti drop sampai 1 minggu. Oh, Itu. gitu. Nah, Jadi terus air juga harus kita cek terus oke, cek. sampai nggak ada airnya
2 sampai 3 jam aja itu udah efeknya 1 minggu diproduksinya. Jadi yang paling penting ya pakan jangan sampai telat, masih harus ada terus, terus Iya. air jangan sampai kehabisan. Ya itu aja. Terus mungkin ya kotoran juga harus Kalau dibersihin, kotoran Mas, ya. saya bersihinnya 2 hari sekali. 2 hari sekali itu Nah, bisa Mas ya? 2 hari sekali. Oke. Bahkan di temen ada yang 3 hari sekali. Hmm. Nah, tergantung ini apa kering apa tidaknya. Oke. Oh, Kalau iya. kalau sehari 1 kali sehari itu lebih bagus Mas ya? Ya lebih bagus ya. Tetap berpengaruh di produsen. Kalau mau tiap hari pastinya produsennya Lebih bagus gitu lebih Mas bagus ya. ya. Oke Mas sayang. Nah itu tadi teman-teman sedikit kita hari ini review ya untuk kandang lah. Kita sekarang di gerbang kandang, kemudian ada Mas Ayan sahabat kita minta untuk pengalamannya dia, terus hasil dia dari beternak puyuh itu seperti apa. Jadi kalau intinya berarti menghasilkan Mas ya, menurut Mas Ayan Menghasilkan. sebagai pelaku peternak puyuh ini bagaimana? Yang 2 Kalau tahun menurut berjalan saya ini. ya ini karena pernah uji coba di kambing, di sapi, ayam-ayam yang lain, ayam petelur dan puyuh lele. Ini yang paling masuk di ternak. Itu saya di puyuh. Karena hasilnya lebih maksimal. Tergantung dari perawatan kita, cara merawat kita itu Mas. Oke, berarti secara komersil tuh ada Mas ya dan menghasilkan Mas ya dengan Lebih hitungan menghasilkan. tadi. Oke, untuk mungkin kendalanya nih Mas, kalau untuk yang beternak puyuh kendalanya seperti apa Mas? Kendala biasanya kita gini, kalau mau memperbarui bibit kita harus jeda 3 bulan sebelum masa akhir, kita harus pesen dulu. Itu kalau menurut saya. Oh, Kendalanya jadi yang ada paling masa waktu utama. tunggunya Mas ya, waktu Iya. tunggu untuk pemesanan bibit tadi Ah, mengisi. iya itu kendalanya di situ saja. Terus kalau kendala di pakan tidak ada, pemasaran atau telurnya tidak ada, ya tergantung. Kalau pergantian cuaca kita harus respon dengan obat-obatan. Obat-obatan untuk membantu imun tubuhnya iya. si puyuh tadi Mas ya. Iya itu aja. Ngomong-ngomong nih Mas ya, ini kandangnya istimewa banget ya Mas ya. Karena Mas ini, ini banyak sawangnya ini Mas. Ini kotor karena apa? Istimewa banget Ya, Mas kandangnya. Ini sibuk. sawang. Ini kalau orang Jawa itu namanya sawang ini Mas. ya, ya karena ini tadi kan nggak cuma kerjaan ini saja, jadi saya ini sambilan, jadi ya asal-asalan kayak gini, yang penting burungnya sehat, itu aja. No, nggak salah-salah Mas. Emang Nah. kebanyakan kan emang kandang ada sawangnya. Ini Iya. istimewa. Karena hasilnya juga tadi ketahuan kan, 8 kilo per hari. Iya. Nggak usah dilihat sawangnya Mas, tapi dilihat hasilnya aja. Oke Mas, ini tadi terima kasih Mas Ayan udah cerita tentang ya sedikit lah tentang seluk-beluk beternak puyuh, ya sekarang pemeliharaan terus bibit hasilnya gimana. Tapi saya ada satu Mas, nih, Mas. Permodalan. Enggak, Apa? kalau modal tuh semua orang harus modal Mas. Kalau Iya. untuk beternak semua ada modal. Nah, Saya tadi tertarik Mas di depan tadi Mas ya. Itu dengan koleksi Mas Ayan ada 2 mobil. Nah, Oh. itu dari hasil puyuh juga Mas ya. Nanti Itu- kita lihat ke depan Mas. Kalau- Koleksi kita lihat koleksinya Mas Ayan. Nah, ini teman-teman kita lihat koleksinya Mas Ayan. Ini Mas. Wah. kalau ini untuk angkut ini. Nah, ntar sebelum Mas Ayan cerita ini ada kita anggap koleksi lah ya bro ya. Koleksi Iya. dari seorang peternak atau pengusaha puyuh dengan kapasitas 4.000 tadi. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada 2 mobil. Nah, mungkin Mas Ayan bisa ceritain koleksinya. Gini, Ini mewah sekali loh Mas koleksinya. Mas. mewahnya jadi mana? Kalau ini saya sangat membutuhkan karena Nah, saya terdesak dengan membuang kohe dan butuh angkut untuk pakan. Nah. Akhirnya saya ini dengan separuh hasil menyisihkan dari hasil puyuh, separuh dari kerjaan yang lain. Ini benar-benar dari situ. Kalau yang itu Satu itu? nah yang satu murni dari pekerjaan yang lain. Betul. Kalau kemarin itu emang pertama saya piara 1.000 untuk saya teliti, saya pelajari, oh ternak puyuh itu kayak apa. Akhirnya saya menguasai dan saya kembangkan jadi 5.000 ini. Oke. Ini saya tertarik ini Mas, ini speknya gimana nih Mas? Ini mobil ini pick up atau gimana Mas? Pick up, Pick up merek Zebra Mas ya. Zebra 1,3. 1,3. Tahun berapa ini Mas? Ini tahu udah kok nggak hafal ya? Nggak hafal. Ya bisa dilihat ini. Iya, Ini nggak hafal. ini sangat istimewa karena dari sini Mas ya, dengan kendaraan ini Mas Ayan bisa melancarkan usahanya. Iya, untuk Ini yang sangat dibutuhkan, makan. Iya, sangat dibutuhkan karena buang kohe itu sangat berat. Kalau tidak ada kendaraan saya nggak bisa. Kalau yang satu ini Mas, kita lihat. Nah ini apa nih Mas ini? Oh, ini Timor tahun 96. Ini. Timor tahun 90 Mas. Nah, Kalau ini untuk pribadi Mas ya? iya, terutama untuk ya. pribadi, untuk keluarga, ke rumah orang tua yang jelas. Oke Mas Ayan. Jadi itu tadi dengan beternak puyuh juga ternyata bisa punya 2
koleksi. Ya sangat mewah mas koleksinya kan, karena membantu ini untuk keluarga satunya yang pickupnya nih. Nah ini untuk melancarkan usahanya. Itu. Terima kasih Mas Sayan, kita udah dikasih kesempatan untuk ya tahu lah tentang Mas Sayan itu siapa dan apa usahanya gitu Mas. Semoga usahanya lancar Mas. Amin. Nanti koleksinya bisa nambah lagi. Amin. Jadi 2 jadi 2. Kalau bisa ternaknya yang masih Ternaknya nambah bisa, lagi. bisa nambah lagi. Oke, salam sukses Mas Sayan. Tetap semangat, tetap berusaha. Siap. Ya, sekian. Ketemu lagi nanti di pembahasan yang selanjutnya.